hari ini saya mau share mengenai team building. Team building itu bagus sekali. Kalau Bapak punya perusahaan, itu bisa digunakan di perusahaan. Kalau Bapak punya keluarga, ini bisa digunakan di keluarga. Nah, di materi ini selain nanti penjelasan, ada praktek. Ya, ada praktek. Nah, praktek ini memberi gambaran pendekatan supaya Bapak, Ibu semuanya paham bahwa team building itu seperti apa. Pada intinya, team building itu sama dengan main catur. Bagaimana kita menugaskan orang sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kompetensinya. Sehingga di dalam bahasa asing kita dengar namanya the right man in the right place. Itu kan ya, orang menugaskan orang tetapi sesuai dengan kemampuannya. Seperti itu. Coba jelaskan bahwa ini adalah motivasi mengapa seseorang memasuki sebuah kelompok. Jadi gini, kita sekarang FKBGW. FKBGW itu adalah properti, ya, kekayaan yang nilainya susah diukur. Karena apa? Di dalamnya penuh orang-orang yang ahli, yang sukses di dalam bisnis, di dalam kerjaan masing-masing, kumpul menjadi satu. Dan harusnya ya, karena ketemu orang-orang pintar-pintar, maka Grand Wisata menjadi luar biasa. Harapannya seperti itu. Tetapi yang jadi masalah, tim yang ada di dalamnya ini sulit enggak yang jadi masalah. Ingat, ada bahasa yang pernah saya sitir dari guru saya dulu, bahwa kemajuan perusahaan sangat tergantung winning team yang ada di dalam perusahaan itu. Jadi kalau perusahaan maju, itu sangat tergantung tim-tim yang ada di dalam perusahaan itu. Dan tim yang unggul biasanya didukung oleh individu yang mampu yang ada di dalam tim itu. Nah, sama Grand Wisata itu sama. Kita kalau lihat secara demografinya bahwa Grand Wisata rata-rata orangnya ya sukses, pendidikan tinggi ya, dan sebagainya. Sehingga ini menjadi sebuah modal yang utama kita bisa maju lebih baik dari yang lain. Itu terbukti dari sekarang. Makin tahun ya, setiap tahun Pak Tata ya, peserta dihitung dari peserta gathering aja ya Pak Tata, dari sedikit naik sampai kemudian mungkin kita nggak mampu mengelola karena banyaknya ya, karena judulnya ini kan warga, artinya semua warga bisa ikut ya. Sekarang mungkin 140, nanti tahun depan bisa aja menjadi 200 pajaka yang bingung yang cari subsidinya ya kan. Nah, yang kedua adalah naik turunnya partisipasi dalam kelompok. Kenapa orang kok mau keluar dari kelompok sih? Kok saya nggak ikut dengan FKBGW? Kenapa? Pasti ada sebabnya. Ya, sama. Kenapa kok orang keluar dari perusahaan? Pasti ada penyebabnya. Kenapa orang kok ikut grup bulu tangkis? Pasti ada penyebabnya. Nah, penyebab-penyebab ini nanti yang kita bahas sama-sama. Kemudian kita juga akan belajar hal-hal apa sih yang membuat seseorang bertahan bahagia dalam kelompok. Di dalam kelompok itu senang itu. Ini yang nanti kita bahas. Tujuannya supaya apa? Supaya semua warga Grand Wisata itu ikut aktif berpartisipasi menjamin terutama mengenai keamanan. Ini penting sekali karena beberapa pesan dari para ketua kita diantaranya bahwa isu sekarang di Indonesia itu banyak sekali, diantaranya ada narkoba, ada NKRI, ada segala macam. Nah ini isu-isu itu harus kita tangkal sama-sama bareng-bareng. Saya yakin kalau kita sama-sama ya pasti kuat ya, apapun yang masuk dari luar bisa kita tolak. Kemudian berikutnya Pak naik aja di bidang supaya ininya kan jangan nyampe. Oke, di Mbak. Oke, nah sedikit saya coba ulas mengenai mengapa seseorang memasuki sebuah kelompok. Bapak mungkin paham benar bahwa banyak kelompok-kelompok di Grand Wisata, diantaranya goes ada,
ya. Kemudian kelompok yang ikut main bulu tangkis sudah ada. Kalau di Water Garden itu namanya tepok bulu, ada macam-macam. Ada yang futsal, ada kelompok yang macam-macam, banyak sekali kelompok-kelompok. Nah pertanyaannya, kenapa orang kok memasukin sebuah kelompok? Pasti ada hal yang dicari. Nah yang dicari itu biasanya apa? Nah yang dicari inilah yang punya kita akan tumbuhkan. Kita akan kembangkan semua orang supaya orang itu punya manfaat. Di antaranya karena faktor jenis kegiatan. Dia senang. Oh arisan ibu-ibu, oh arisan senang ya. Satu itu. Oh ada kelompok bulu tangkis ikut karena saya bisa bulu tangkis. Ada kelompok lagi misalkan senam karena saya suka senam dan sebagainya. Jadi faktor yang kedua adalah faktor orang, karena ada orang-orang di dalamnya yang saya merasa itu nyaman kalau bergabung di situ. Jadi kalau salah satu itu nggak memenuhi persyaratan, biasanya dia nggak mau. Contohnya, saya nggak suka bulu tangkis, tapi teman saya banyak, ya mungkin susah. Gabung pun mungkin kegiatannya pasif, ya kan seperti itu. Terus kemudian faktor lingkungan itu juga berpengaruh. Lingkungannya seperti apa, ya tempatnya seperti apa dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah faktor tujuannya. Tujuannya itu apa? Kita kumpul. Nah ini menjadi bagian penting bagi kita semuanya untuk kita pelajarin dan ilmu itu berkembang. Jadi ini Bapak Ibu bisa pelajarin, saya share di grup ya. Jadi Bapak Ibu bisa terapkan di perusahaan, nanti praktek langsung bisa. Next, Mbak. Nah ini kemudian teori motivasi Pak. Teori motivasi untuk teamwork diantaranya adalah pertama adalah masalah fisik. Ya. Grup kelompok itu dipengaruhi kalau yang memotivasi grup kelompok itu pertama secara fisiknya dulu, aktivitasnya tadi jelas dan sebagainya. Yang kedua adalah aktualisasi diri, artinya merasa dihargai. Masuk di situ itu dihargai, merasa dihormati, merasa kalau bahasa Jawanya diumumkan gitu ya. Ini juga salah satu masalah yang bikin memotivasi. Kemudian kegiatan sosial, kasih sayang, rasa aman dan lain-lain. Ya silakan Mbak. Nah sekarang saya masuk ke rumusan Bapak Ibu. Jadi gini, walaupun rumusan itu sifatnya fiktif ya, karena bukan berupa angka, tetapi kira-kira ada rumusan bahwa hal-hal yang membuat seseorang bertahan bahagia dalam kelompok itu diantaranya apa? Jadi rumusannya bertahan bahagia dalam kelompok itu rumusannya apa? Pertama ada K plus M plus N. Nah K itu apa? Keterampilan. M itu apa? Minat. N-nya nilai-nilai. Jadi keterampilan, minat, dan nilai-nilai pribadi ini penting. Jadi keterampilan plus minat plus nilai-nilai pribadi. Nah kalau hasilnya semuanya plus ini kali pribadi ini 0, maka dipastikan orang itu tidak akan mau. Ya nilai-nilainya, contohnya lah keterampilannya lah, saya nggak bisa sepak bola, orang mungkin akan nggak mau. Ya. Saya mau goes, cuman tenaga saya capek nggak bisa, pasti nggak mau. Nah, sehingga di dalam aktivitas membuat grup kita harus milih kira-kira mana mayoritas atau kira-kira mana yang paling aktivitas disukai oleh anggota kita sehingga dia mampu bergabung. Ya kan? Kemudian kalikannya dengan apa? Dengan karakteristik kegiatan dan karakteristik lingkungan. Kalau ini yang punya nilai tinggi, kemudian ini ternyata juga tinggi, maka dipastikan orang itu akan senang masuk di dalam suatu kelompok. Ya, akan bertahan. Nah ini penting sekali bagi bapak-bapak, para pengurus ya, dan bapak-bapak peserta juga untuk membangun bagaimana memotivasi diri kita terutama diri kita ya untuk tetap bergabung di dalam wadah terutama FKBGW sehingga kita bisa memajukan wilayah kita sebaik-baiknya dan ini menjadi percontohan yang bisa menjadi pilot project sebuah perkumpulan ya,
yang diakui oleh pemerintah dan ya semacam mercusuar lah. Orang itu melihat ya, oh ini FKWB itu bagus. Nah ini perlu kerjasama kita. Ya selanjutnya Mbak. Nah berikutnya ini adalah alternatif Bapak-Bapak Ibu. Kalau saya mau bangun tim, caranya gimana sih? Ada beberapa alternatif. Alternatif pertama, ya alternatifnya itu bisa dilihat dari kolektivitas. Kolektivitas tuh orang yang mau berkumpul, yang mau bikin tim itu jumlahnya berapa? Makin tinggi, makin banyak. Ini berarti yang di sini itu rendah. Jadi kolektivitasnya rendah. Contohnya saya bikin tim hanya 3 orang, bisa? Ya, rendah. Tetapi saya bikin tim sepak bola mungkin lebih banyak jumlahnya. Ya. Yang kedua adalah formalitas. Dilihat dari formalitas aktivitasnya, mau formal atau informal. Iya kan? Kalau formal itu apa? Kalau di kantor ya mungkin meeting segala macam dipanggil itu termasuk formal. Kalau informal itu seperti apa? Misalkan goes, sepak bola, bulu tangkis, mancing bersama, termasuk ini adalah gathering itu adalah kegiatan sifatnya yang tidak formal. Tidak formal artinya orang nggak ikut nggak masalah. Nah di sini bisa aja dikombinasi sebagai contoh. Kalau di kantor, Bapak bikin teamwork, misalkan formalitasnya rendah, kolektivitasnya rendah, ya manggil orang satu ke kantor, depan di kantor itu ya kan, kolektivitasnya. Kalau manggil di kantor artinya kolektivitasnya rendah, kalau satu orang ya. Terus kalau dilihat formalitasnya tinggi nggak? Tinggi karena di kantor. Tetapi kalau kita datang ke rumahnya, formalitasnya menjadi rendah. Nah, masing-masing sangat beda hasilnya. Kalau yang A itu adalah model kolektivitasnya tinggi, jadi jumlahnya banyak, tetapi formalitasnya rendah. Contohnya sekarang ini, ya kan? Nah, kalau model B itu kolektivitasnya tinggi, formalitasnya juga tinggi. Ya, mungkin rapat dan sebagainya. Kemudian kalau model D itu ada formalitasnya tinggi tetapi kolektivitasnya rendah. Ya. Nah ini silakan model mana yang bisa dipakai sangat tergantung. Nah ini adalah sebuah contoh, artinya Bapak Ibu bisa cari model. Ada beberapa saran dari para ahli akan lebih efektif apabila kita menggunakan sarana yang non formal, bukan formal. Karena kalau non formal diharapkan motivasinya datang dari dalam, bukan paksaan. Ya. Tetapi kalau formal itu biaranya kadang-kadang paksa. Ya. Karena formal sifatnya harus ini wajib dan sebagainya. Nah, semuanya bisa berbuah baik, ya. Berbuah baik artinya buat tim yang baik. Nah, kita perlu coba. Wah, kalau ini pantasnya di mana? Kalau aktivitas ini, kalau kita maunya seperti ini, harusnya pakai model mana? Misalkan model A, ya silakan. Berarti kita menciptakan sesuatu bagaimana tim itu bisa sulit. Nah, seperti sekarang itu adalah salah satu inisiatif dari FKWB, bagaimana kita menciptakan kebersamaan, tetapi pakai model A. Model A itu apa? Kolektivitasnya banyak, tapi formalitasnya rendah. Kita di sini udah nggak ada gap apapun, ya kan? Mungkin nama Pak Siki nanti sama Pak Samri Dinata, ya saya malam-malam main gaple, WD-WD kan ya masalah gitu ya. Ya. Karena udah apa? Nggak ada batasannya, nggak ada barrier. Beda waktu di kantor gitu ya. Ya urusan organisasi itu akan beda. Oke, lanjutnya Mbak. Berikutnya saya coba jelaskan karena kita itu bukan motivasi sebenarnya, lebih arahnya menjelaskan bagaimana kita membuat organisasi atau tim yang solid. Maka ada beberapa hal yang perlu kita pelajari, harusnya 2. Pertama adalah demografi, yang kedua adalah sosiometri. Nah, saya sengaja di sini saya jelaskan yang sosiometri aja, demografinya enggak.
Demografi itu tentang pendidikan, data-data bapak dan sebagainya. Nah, ini kita fokus kepada sosiometri. Bagaimana kita membuat tim yang bagus, tetapi dengan model atau menggunakan sosiometri. Nah, sosiometri itu apa? Alat untuk memetakan hubungan antar anggota. Nah, ini ya. Memetakan hubungan antar anggota. Bisa juga memetakan hubungan antar keluarga. Bisa juga memetakan hubungan antar anak buah bapak di perusahaan. Banyak cara. Nah, kenapa harus dipetakan? Karena sebetulnya banyak resisten, banyak gangguan di dalam aktivitas karena kita nggak pernah tahu hubungan A dan B. Yang kita tahu kadang-kadang kita kasih tugas, kamu tolong bareng-bareng kamu ya kerjain ini ya. Tahu nggak dia bahwa dengan A itu clash? Kalau suruh kerjasama, apakah bisa hasilnya maksimum? Jangan-jangan malah nggak ada hasilnya. Jangan-jangan malah kalau dikerjakan sendiri jauh lebih bagus daripada berdua. Karena apa? Kita nggak tahu hubungan mereka. Nah, di pelajaran ini, di materi ini kita ajarkan, ya, jadi ada ilmu namanya bagaimana kita mempelajari hubungan sosial antara satu dengan lainnya, sehingga kalau tahu hubungannya, nah kita mengambil yang terbaik. Ya, oh ini nggak bisa kerjasama dengan ini. Oh ini bisa kerjasama dengan ini. Oh ini bagusnya jadi seperti ini. Oh ini bagusnya ditugaskan di sini dan sebagainya. Nah ini ilmu yang bagus. Nah untuk menjaring informasi mengenai anggota, sayangnya harus diperlukan diperlukan informasi. Nah informasi itu yang harus kita miliki, sehingga dengan informasi itu kita olah. Nah informasi itu apa? Ini contoh. Jadi Bapak Ibu bisa kembangkan, tetapi ini sebagai contoh bahwa menggunakan pertanyaan, contohnya lah, dengan siapa Anda suka bergabung dalam satu tim. Misalkan satu meja itu ya, ada pertanyaan, dengan siapa Anda bergabung? Artinya yang kita bahas adalah di meja ini. Ya kan? Nah, harus menjawab. Si A, si B, atau si C. Tidak boleh semuanya, harus jelas. Ya kan? Nah, perlu keterbukaan. Karena kalau nggak terbuka, informasi apapun ya tidak akan bermanfaat. Ya, karena nggak ada informasi yang bisa diambil. Yang kedua adalah kepada siapa Anda minta tolong bila ada masalah. Gitu ya. Ketiga, dengan siapa Anda suka berkumpul di luar pekerjaan. Keempat, siapa yang pantas menjadi pimpinan Anda. Kemudian siapa yang ahli dalam melakukan pekerjaan dan sebagainya. Ini bisa dikembangkan. Ini adalah sebuah contoh, karena ini contoh berarti ya ala kadarnya supaya kita paham. Tetapi pada intinya Bapak Ibu dengan ilmu ini bisa kembangkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda. Contohnya lah, siapa yang pantas menjaga keamanan di wilayah wisata contohnya. Ya, bisa aja seperti itu. Nah, silahkan dikembangkan. Nah, di pelatihan ini atau di sesi ini kita nanti akan coba sama-sama belajar. Saya sudah tunjuk atau saya sudah coba plot ya untuk klaster-klaster yang nanti bisa menimbulkan mencoba. Oh enggak, ini dari sini Pak. Belum ya? Belum. Yang R. R ini R. Ini satu lagi ya? Nah, R. Ini A. Kasih aja tuh C. C ya? Oh C iya C dulu. Oke, Bapak Ibu, kalau yang ada yang sudah selesai,
Saya lanjutkan ke Ini teman lama saya tuh. Iya, nih profesor saya. Sip, oke. Hari ini teman saya lama. Perasaan nggak kelihatan Pak Nur dari tadi gimana? Apa kabar Pak Arif? Sehat-sehat, alhamdulillah. Lama nggak ketemu ya kita. Iya, betul, betul. Semakin lama semakin ganteng saja Iya, ini Pak Arif. alhamdulillah, Masih alhamdulillah. diis Pak Arif? Alhamdulillah, alhamdulillah. Masih diis? Alhamdulillah. Iya. Sehat kan, nggih? Iya, nggih. Oh, nih. istrinya masih Matur satu? suwun. Oh, masih Satu, alhamdulillah. Berarti Iya, matur suwun, Pak. konsisten. Iya. kemudian kalau dilihat ya di peta itu di pemetakan tadi semester A lihat hubungannya plusnya itu apa? Atas lagi. Wow. Nanti apa yang ya? Apanya ya? Balik, ini ada 2 kali. Balik. Kalau 4 aja kan ya? Oh ya, 5 boleh. Kerja keras semua nih keluar hijau Pak Arif. Udah kelar belum Pak Sep? Udah ini ya. Sudah, hebat. Udah tuh udah Pak Arif. Wah, luar Lembar biasa. kedua berarti nilainya 500 lagi, Pak. Oh iya? 1 juta teh. Kita 2 lembar teh. 2 lembar. Iya. Kita kolor hijau dapat 1 juta. Oh iya. Kali 2. Bagi dulu ya. Ntar komisi. Siap, siap. Harusnya ngomong gitu sama yang ini. Ini dia. Bukan. Heeh. Masih. Semangat. Tarik, oi. Sama Pak Senior. Manur. Hei. Katakan. Sama Pak Arif. Pak Arif. Tadi saya lihat Pak Arif. Halo Pak Arif. Wah, Halo. Arif seksi dokumen. Memang ahlinya memang inceng. Ya. Speaking juga oke. Jadi Pak Nur nih berangkatnya baru tadi nih nyampe sini. Nggak dari pagi. Skillnya juga oke. Iya. Ngincengnya juga oke. Iya. Semua oke. Hah? Semua oke. Ini teman saya lama. Waktu sama-sama di KPP. Pencoblosan dan lain sebagainya kami satu grup. Satu tim. Dalam kepanitiaan Iya. antara Is sama West. Iya. KPPS. Hidup Is. Hidup es. $500, $400, $300. Meja 2 ini meja 3 sudah selesai. Itu meja 1 sebelah kiri, meja kedua berikutnya. Di sini meja 3, Dr. Gatot meja 4, kemudian Pak Halim meja 5, yang Pak Unggul meja 6, kemudian Pak Aldo meja 7. Ya ada 7 meja. Bapak Rita udah? Oh udah, kita nambah. Ini balik modal ini dia nih. 500 meja 7. Ayo, siapa yang menang? Kelompok 1. Ada Bu Mareta, Pak Furkon, Kang Lentus. Ya. Meja 1 ada Kang Asep. Satu S sudah di meja tuh, sudah dipegang sama Pak Haji Gun. Ini masih semua Pak Haji.
Ini dikasih semua, sama semua. Kalau di sini nggak dapat dong. Balik, meja 3, udah bro? Oke. Berapa menit lagi nih? Juara. Hebat. Biar nggak coret-coret terus kertas ganti kertas terus itu Pak Ambul tuh. Sudah 4 kali ganti. Berapa? 5 menit lagi. Meja 1, kelompok 1 buka letter kawan-kawan. Meja 2, Pak Slamet dan kawan-kawan. Meja 3, Pak Haji Guru, Pak Kata di situ. Meja 6, Umbul. Meja 7, Pak Aldo. Lagi, iya. Serius lagi. Ayo. Yang menilai akan ini. 5 menit lagi ditunggu. Guru Pak Sandi. Masuk. Waktu diundur 20 menit lagi. Kita akan stop dalam waktu 2 menit. Contohnya B ya, B itu Meja nomor 7 sudah selesai. Meja juara 1. Masuk. Meja nomor 7. Bagaimana Pak Sul? Ayo dikumpulin dulu Pak Sul, dikumpulin. Sini, gimana? Mana totalnya? Totalnya mana? Sasa totalnya mana? Bawahnya. Mata. Total bawah. Kolor hijau bro. Kolor hijau. Berapa tadi ya? Ya, yang sudah masuk meja 5, meja 7, meja kolor hijau. Ini meja berapa itu? Meja berapa? kita bisa mapping memberi gambaran bagaimana hubungan sosial ya antara anggota. Nah di sini bisa dilihat sebagai contoh nih, ini dengan siapa ya? Wes, Pak, Wes. Wes di sini bisa dilihat bahwa nilai dilihatnya yang H dulu ya. Kalau saya itu melihat orang yang hubungannya paling bagus itu siapa? C. 7 ya. Karena di sini dapat poin 4. Ya, di poin 4. Nah, orang yang hanya biasanya bagus cenderung mendongkrak yang lainnya. Paham nggak? Ya, jadi contohnya ini hanya kan plus ya. Maka dia lainnya juga plus, S-nya dianggap plus, L-nya dianggap plus, R-nya dianggap plus gitu katanya. Tetapi kalau yang minus, hanya minus, maka cenderung mereka juga akan minus. Gambaran ini, ya kan ya, gambaran. Ya. Jadi yang juara mana Pak Sudi? Pak dulu, ini juga gambaran. Saya jelaskan dulu bagaimana membaca sosiometri itu digunakan untuk membangun tim.
Ingat, karena ini hubungan, artinya orang ini yang baik ini bisa menjadi corong informasi. Jadi kalau mau minta tolong kasih tahu ini kumpul, udah orang ini pasti dipercaya. Ya, pasti percaya karena cocok ya. Ya, betul ya. Nah, Siapa itu Pak? kemudian kalau di sini R-nya plus, di sini ada R-nya yang plus banyak ini R-nya plus. Nah, nggak kelihatan. R nggak ada. Ya udah langsung. Nah, terus kemudian kalau lihat J itu ada job ya, job atau pekerjaannya itu bagus. Nah di sini yang kerjanya bagus, ingat begitu ada yang minus itu kita harus cari tahu yang nilai minus itu siapa, yang menilai dia itu siapa. Pakainya satunya lagi tadi, metrik yang satunya. Karena dengan melihat ini kita nggak mungkin nanti si E itu suruh kerjasama dengan orang yang nilai minus ini. Paham nggak Pak? Ini kan nggak matching gitu. Ya nggak bakal. Ini kan ada nilai 2 bahwa pekerjaan dia itu nggak bagus, ya kan ya. Nah sekarang misalkan di ininya di sini nanti kelihatan yang nilai nggak bagus itu siapa sih? Oh ternyata si B. Jangan pernah kita nyuruh kerjasama antara E dengan B. Betul nggak? Betul nggak? Karena dia nilainya ya kalau sama ini nggak masalah, yang nilai 1 ini karena menganggap oh ini bagus, gitu. Tapi begitu nilai ini, nah ini Juara siapa lalu? Nah kemudian mengenai scale dia ini memberi gambaran hampir sama, metrik ini menggambarkan ya mana sih yang dianggap anggota itu yang scale-nya paling bagus. Kalau di sini hanya 2 orang ya, tetapi ini kan minus, di sini nggak ada kan kosong kan. Artinya potensi bahwa ini tuh orang yang terbaik skill-nya dibanding lainnya, karena lainnya absen ya, nggak nganggep. Nah kecuali yang ini, misalkan ini udah, misalkan ini suruh ngerjain apapun orang nggak akan percaya gitu loh. Orang kayak gitu suruh ngerjain, dia nggak dapat support yang lainnya. Nah L itu leader, kepemimpinan. Jadi kalau misalkan minta mana sih yang harus mimpin rapat, mana sih yang harus mimpin ini, orang ini yang L-nya tinggi, cenderung mereka dipercaya oleh yang lain. Nah R itu ada rekreasi. Jadi kalau ini penggembira nih Pak Jaka nih penggembara biasanya kalau dia di lab biasanya jatuhnya di sini. Jadi orang yang penggembira yang seneng itu siapa aja sih? Kebetulan sini agak kurang ya, karena mungkin hubungannya kurang baik atau gimana sehingga lebih arahnya ini pun ini masih ada yang ya ini ada satu-satu. Enggak. Bacanya seperti itu. Nah, seperti ini juga sama. Ini scale. Scale kan ini ada yang minus, ya kan? Plusnya nggak sama sekali kan? Artinya jangan pernah nugaskan ini untuk pekerjaan. Mr. E. Iya. Nah, iya. Dari sini ini positifnya ya. Ini ada ya. Artinya gini, saya mau lihat berapa persen sih, berapa banyak sih kontribusi orang keterbukaannya. Nah, makin banyak jumlahnya itu makin bagus. Jumlah yang terbanyak itu jumlahnya berapa sih? Ingat, ini karena ada 5 orang yang nilai kan 4 kan ya, ya kan? Harusnya 4 kali 5 20 ya, 20 sama 25 atau 20 ya? Kan 5 kali 5 Pak. 5 Ya, oh 1, 2, 3, 4, 5 kali 5 Pak. 5 kali 5 25 ya, 25 jadinya ini 24 tinggi ya, tetapi masih kalah dengan ini. Kok bisa 26 ceritanya gimana? Iya. Tahu. Meja 7 sama meja 7. Oke, yang ini berapa nih? Ini 28 ngawur. Iya. Totalnya nggak ada ini. Iya. Nah. Yang ini 21, 22. Yang ini Ini mantap nih. mantap. Berapa? Berapa?
20 8 Totalnya mesti 50 Pak Sul. Ya, ini dari Mendekati ini 51 Pak Bukan 500.000 gua kasih sekarang. dari pertama dari kontribusi anggota ngisinya, yang kedua dari kerapian ya. Ya. Nah, Kalau saya ini jorok nih. yang ini nomor 1 nih. Nomor 1. Ini 26 kelebihan nih. Ini plus. Juara 1 wes. Ini 20 18 yang ini. Ini 30 kan. Yang lain 6 orang. Hah? 30 benar. Pak Gum, juaranya berapa Pak? Benar, tapi dia ada yang sultan minus itu. 3. Orang ya. Oke, ini 1, ini 2, satunya ini 3 lah. 3. Langsung tanda tangan kasih Juara 2 ya. Ya, dananya nanti ya dikasih ya. Mau langsung pagi. Langsung, ini langsung. Oke, bisa langsung tes. Ya. 500.000. 500.000. Juara 2. Juara 3 Juara 3 Alhamdulillah. Mereka acaranya selesai. Bapak Ibu peserta gathering 2022 telah selesai acara ini. Kita akan melanjutkan acara puncak makan malam dan musik nanti setelah Isya. Ya, setelah Isya kita kumpul lagi dengan baju kostum, baju putih jika ada, jika tidak apa-apa. Oke, demikian. Terima kasih. Selamat sore. Selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya sudah WA, di WA saya sudah materi saya sudah saya sampaikan juga. Kalau pengen deskripsinya di metrik tadi hasilnya seperti apa, silahkan baca-baca aja. Ada beberapa kesimpulan di situ, itu bisa dihilangkan. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke kamar masing-masing, jangan lupa nanti kembali lagi di sini.